I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, saya Febrina Zahradia dengan NIM 218-1133-4139. Saya dari kelas B, Kampus Gunung Kidul, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan praktik monolog dari tugas public speaking yang diampu oleh Isnadia pada semester 4 ini. Oke, di praktik saya kali ini, saya memilih tema arti dari persahabatan, kehidupan, dan juga kesuksesan. Oke, kenapa saya memilih tema tersebut? Karena dalam 3 kata tersebut maknanya sangat dalam bagi saya. 3 kata simpel tersebut itu bisa berkesinambungan dan juga menjadikan output yang berbeda di setiap jalannya atau di setiap pilihan yang kita lakukan. Oke, jadi mari kita bahas dari persahabatan terlebih dahulu. Oke, untuk persahabatan, apa sih arti dari persahabatan itu? Nah, kalau persahabatan menurut saya, ini adalah suatu ikatan yang sudah sangat erat, bahkan hampir sama dengan ikatan persaudaraan. Kita biasanya menyebut teman kita, hai kembaranku, hai saudaraku, hai sepupuku gitu kan. Karena kalau kita sudah menganggap orang lain itu sahabat kita, itu artinya kita juga sudah sangat dekat sama mereka, bukan? Atau sama dia. Dan sahabat itu kita yang memilih juga kan, jadi dapat dipastikan perasaan kita sangat tulus kepada mereka, seperti itu. Nah, persahabatan dengan teman ini berbeda kita jika hanya berteman. Bersahabat ini berarti kita mengenyambungkan ego kita juga bisa saling bercerita tentang apapun yang kita rasakan saat itu, dan kita juga bisa saling membanggakan pencapaian satu sama lain tanpa adanya iri, dengki, dan rasa tidak suka. Kita bisa saling membantu dan menyemangati bila ada salah satu dari kita yang sedang kesusahan. Itu pentingnya sahabat dan bedanya dengan teman. Nah, ini ada perbedaan lagi nih dengan sahabat dengan teman nih. Berbeda dengan teman, menurut saya, teman itu hanya seseorang atau beberapa orang yang kita temui secara berkala dan terus-menerus. Seperti teman kuliah, teman bekerja gitu. Teman itu orang yang kita kenal dan menjadi partner kita dalam suatu bidang tertentu nih. Nah, kalau di dalam pertemanan ini tuh bakal sering ada rasa tidak enakan, rasa iri satu sama lain, atau bisa saja hingga munafik nih. Ada yang ngomongin kita di belakang padahal di depan baik-baik aja gitu. Nah, jadi peran sahabat adalah membantu untuk menguatkan kita dan mendukung kita jika ada orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang munafik seperti itu. Nah, terus apa sih hubungannya persahabatan dengan kehidupan? Oke, untuk hubungannya sepertinya ini sudah dibahas tipis-tipis ya dari arti persahabatan tadi. Mungkin sudah ada makna tersiratnya yang bisa diserap dari penjelasan saya tadi, tapi di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi nih korelasi antara persahabatan dan kehidupan. Nah, peran sahabat di kehidupan itu banyak, bahkan sangat penting. Salah kita mencari sahabat, salah pula jalan yang kita lalui nih. Ibarat katanya, persahabatan adalah melipat gandakan kebaikan dalam kehidupan dan juga memecah belah kejahatan. Namun, bisa terjadi juga nih kebalikannya. Kalau kita tidak dapat memilih orang yang akan kita jadikan teman dekat atau sahabat. Nih, teman dekat tuh korelasinya ke sahabat ya. Pasti jika sudah
bersahabat, apapun yang terjadi pada kita, pasti itu bisa dibantu oleh sahabat kita dalam mencari solusi maupun apapun itu. Dan itu berarti kehidupan kita, kehidupan kalian, ini ada campur tangannya nih dari sahabat kalian. Karena yaitu, ada apa-apa pasti dibantu oleh sahabat. Nah, jika kalian memiliki sahabat yang toksik nih, contohnya, karena kalian sudah bersahabat lama, kebanyakan dari mereka ini tidak mencoba atau diam saja, tidak mencoba untuk menyadarkan sahabatnya tersebut kalau dia itu toksik, tapi malah ikut terjerumus ke dalamnya nih, biasanya seperti itu. Akibatnya apa? Warga, teman-teman sekitar itu akan menjadi ikut tidak suka dan bisa jadi malah benci kepada kita karena kita melakukan sesuatu yang salah. Kita ikut-ikut sahabat kita aja gitu. Biasanya kita buta kan kalau udah sahabatan gitu, nggak tahu mana yang benar mana yang salah, karena mereka tidak tahu nih, warga, dan tidak mau tahu perihal siapa yang jahat pada awalnya. Hal itu juga berpengaruh pada kehidupan kita, pada kehidupan kalian juga. Tapi banyak juga menurut saya persahabatan itu yang membawa kita ke arah yang lebih positif nih. Seperti contohnya kita atau kamu bersahabat dengan orang yang sangat baik, bersih, sangat lembut hatinya, pintar bersosialisasi. Beliau punya teman yang banyak dan sangat loyal kepada semua teman-temannya itu. Hal itu membuktikan rasa ingin menjadi seperti dia itu lebih besar di dalam diri kita. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah kita akan jadi berubah menjadi lebih baik lagi kan, karena kita ingin menjadi seperti dia gitu. Di kehidupan sosial maupun di keadaan mental kamu itu jadi lebih stable lagi, karena yaitu mindset kita pengen jadi kayak dia gitu. Oke nih, sekarang move ke kata terakhir, kesuksesan, karena tadi udah ada korelasi antara persahabatan dan kehidupan. Nah, kita move ke kesuksesan nih. Loh, kenapa kesuksesan ada hubungannya dengan persahabatan? Nah, bukankah kunci dari kesuksesan itu ada dan muncul dari kita sendiri? Pasti pertanyaannya seperti itu. Iya, benar. Kunci kesuksesan yang pertama itu ada dari niat diri kita sendiri, dari kita sendiri. Tapi seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, persahabatan itu ada hubungannya dengan kehidupan nih. Ada hubungannya dengan kehidupan, lifestyle, kebiasaan, atau rutin. Nah, jadi sampai sini tahu kan kenapa persahabatan itu berhubungan dengan kesuksesan? 3 kata ini itu saling berkesinambungan. Benar sekali. Kesuksesan itu memang berasal dari niat dalam diri kita. Tapi niat tersebut itu pasti dibarengi dengan apa yang sering kita lihat juga kan. Apa yang sering kita lihat, kita pelajari, dan kita lakukan sehari-hari. Seperti itu. Contoh nih, kita ambil contoh, jika sahabat kita bermalas-malasan, maka kita juga akan menjadi bermalas-malasan kan? Seperti dia dengan mindset, dia aja males, kenapa aku harus rajin gitu kan? Dia nggak ngapa-ngapain, juga aman kok. Itu yang ada di otak kita tuh mindsetnya udah seperti itu, kalau kita berteman dengan orang yang salah. Nah, kalau kalian ikut malas nih, maka nggak akan ada pintu kesuksesan di situ kan. Berbeda dengan yang, wah, kok kamu bisa kayak gini, sedangkan aku enggak. Ajarin aku dong, biar bisa kayak kamu, biar bisa rajin, biar bisa pintar kayak kamu. Aku pengen deh gitu. Itu juga akan merubah pola hidup kita secara drastis, dan tanpa disadari juga naluri ingin sukses kita tuh bakal muncul dengan sendirinya dengan adanya sahabat yang seperti itu. Dorongan dari sahabat ini juga sangat berpengaruh dalam menuju kesuksesan nih. Seperti jika kita gagal,
Dia bakal selalu ada dan selalu nyemangatin kita. Dia bakal pull kita sehingga kita bisa bangkit lagi. Dia bakal nemenin kita di saat kegagalan itu datang, memberi kekuatan, dan gak jarang juga mereka akan memberi kita solusi sampai akhirnya kita bisa berdiri lagi, kita bisa bangkit lagi menuju kesuksesan tersebut. Nah, itu pentingnya kita memilih sahabat ya, karena begitu. Oke, mungkin dari saya segitu saja yang dapat disampaikan untuk saat ini. Semoga kita semua menjadi lebih paham korelasi dari persahabatan, kehidupan, dan juga kesuksesan. Oke, ini pesan saya. Ingat, jangan sampai kalian salah memilih sahabat. Kesuksesan ini menunggu kalian di depan sana nih. Kalian harus pintar-pintar mencari sahabat mulai dari sekarang. Sekian dari saya. Terima kasih. I ain't fucking with these hoes,